Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan wa syukran lillah, amma ba'd. Kaum muslimin, sahabat al-kiram yang dirahmati Allah, mari sama-sama kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, tsumma alhamdulillah, tsumma alhamdulillah. Di hari kita akan ditinggalkan saum Ramadan, kita akan ditinggalkan bulan suci Ramadan. Tentu saja tetap kita berikhtiar, tentu saja tetap kita berusaha untuk selalu bertanya kepada diri kita, untuk selalu introspeksi segala kegiatan, rangkaian-rangkaian ibadah yang sudah kita kerjakan. Pertanyaan itu yang pertama, apakah itu sudah termasuk yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala? Yang kedua, apakah yang kita kerjakan selama ini kita niatkan hanya mendapatkan pahala yang besar dari Allah Subhanahu wa taala, bukan karena hal-hal lainnya, sehingga kita termotivasi untuk menjadikan diri kita la'allakum tattaqun. Karena sesungguhnya puasa Ramadan yang kita kerjakan tidak lain dan tidak bukan hanya untuk memohon agar Allah Subhanahu wa taala memberikan penilaian yang baik kepada diri kita, untuk menjadikan diri kita terbiasa bangun malam melaksanakan sholat, tadarus Quran, menahan lapar dan haus, seolah-olah kita merasakan apa yang diderita oleh saudara-saudara kita yang memang masih ada di tengah-tengah kita, saudara-saudara kita yang kelaparan. Kemudian kita bertanya kepada diri kita, apakah itu semua akan berhasil atau tidak? Kita bawa menjadi kebiasaan yang baik setelah Ramadan meninggalkan kita. Ma'asyiral muslimin, sahabat al-kiram yang dirahmati Allah, inilah yang akan menjadi bahasan berhasil atau tidaknya seseorang melaksanakan ibadah Ramadan. Lalu apa yang harus kita utamakan untuk menunjang keberhasilan tersebut? Tanda keberhasilan puasa. Jadi kalau kita mau mengukur apakah puasa dan qiyam kita berhasil atau tidak, maka indikator dasarnya adalah puasanya harus sesuai dengan apa yang ditetapkan dan ditentukan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jika seorang muslim berpuasa dengan benar, maka akan menghasilkan perisai, karena setiap kali kita berpuasa akan menciptakan karakter dan ketingkatan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "As-siyamu junnah." Puasa adalah perisai. Hadis riwayat Bukhari Muslim. Dengan perisai ini maka akan membuat kita menjauhkan diri dari maksiat, perbuatan keji dan munkar. Di sisi lain, maka akan meningkatkan amalan soleh kita. Ketika yang baik meningkat, maka yang buruk akan menurun. Ma'asyiral muslimin, sahabat al-kiram yang dirahmati Allah, dalam pembahasan kitab Shaum al-Bukhari, bahwa salah satu indikator berhasil atau tidaknya puasa kita adalah dengan meninggalkan perbuatan maksiat, meninggalkan perbuatan yang buruk, banyak meminta ampun kepada Allah Subhanahu wa taala, dan dampaknya adalah yang taat ini akan muncul sehingga tertarik kebiasaan amal soleh, seperti mengajinya bertambah, semakin banyak beramal soleh dan berbuat baik kepada orang-orang yang membutuhkan. Maka untuk mendapatkan itu semua, kita harus meninggalkan hal-hal yang merusak, seperti perbuatan kotor atau jorok, atau seperti kata-kata celaan, membuli, ghibah, yang dapat diartikan bahwa berpuasa juga harus bisa menjaga lisan. Jadi kalau kita biasa menaklukkan lisan kita,
ada kemungkinan seluruhnya akan aman, karena terpelesetnya lisan kita sangat berbahaya, bisa menjatuhkan kedudukan dan membuat kerusakan, termasuk juga berbuat hal-hal yang tidak pantas tentunya. Ma'asyiral muslimin, sahabat al-kiram yang dirahmati Allah, orang-orang yang mampu menjaga dirinya diberikan satu kemuliaan oleh Allah Subhanahu wa taala. Antaranya adalah keluar bau harum dari mulutnya. Adapun yang benar puasanya, maka diberikan tanda oleh Allah, wangi mulutnya lebih harum daripada minyak kasturi. Yang dimaksud adalah harum semerbak, sebagaimana bentuk majas atau kiasan di dunia. Adapun di akhirat, maka majas itu akan dijadikan sebagai buah kebaikan. Ma'asyiral muslimin, sahabat al-kiram yang dirahmati Allah, kemudian tanda keberhasilan puasa, apa yang paling mendasar dan apa yang paling menjadi tolak ukur dalam kehidupan kita, bahwa sesungguhnya tanda keberhasilan puasa itu ialah meninggalkan syahwat. Orang yang ingin puasanya benar, terbebas dari maksiat, maka ia akan meninggalkan syahwatnya. Ia tahan dirinya dan makan minumnya cukup agar aktivitasnya bisa maksimal dalam beribadah. Ibadahnya cukup. Kalau orang benar puasanya, maka penilaiannya akan langsung dari Allah Subhanahu wa taala. Shaumuli wa ana ajzibi. Puasamu untukku, kata Allah, dan aku yang memiliki penilaian untuk itu. Maka Allah langsung akan memberikan balasan pahalanya. Semakin kita ikhlas, semakin Allah berikan kemuliaan dan limpahan anugerah akan kita dapati di dalam saum Ramadan. Ma'asyiral muslimin, sahabat al-kiram yang dirahmati Allah, yuridullahu bikumul yusra wa la yuridu bikumul usra walitukmilul iddata walitukabbirullaha ala ma hadakum wa la'allakum tashkurun. Ketika rangkaian-rangkaian ibadah Ramadan sudah kita lakukan, rangkaian-rangkaian segala macam bentuk ibadah, tadarus Quran, puasa Ramadan, qiyamul lail, salat-salat sunnah yang lainnya, yang menjadikan ujung tombak kita melaksanakan ibadah Ramadan, maka sa'alaka ibadi anni fa inni qarib, itu merupakan jawaban semakin dekatnya Allah dengan kita, dan kita patut bersyukur dan kita akan merayakan walitukabbirullah, kita ucapkan kalimat takbir nantinya pada saatnya, pada saat setelah Ramadan benar-benar pergi meninggalkan kita. Semoga hikmah menghitung diri, menilai diri, apakah saum kita diterima, apakah saum kita berhasil atau tidak, ini menjadikan buah pelajaran yang berharga untuk Ramadan di tahun ini dan persiapan kita di tahun Ramadan berikutnya. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.